Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali kita akan membahas terkait dengan Satrio Piningit Manggung. Memang direncanakan videonya ada 20, bisa jadi memang lebih, namun secara bertahap. Hajat karya agung Allah ini itu memang sangat melampaui apa yang pernah kita pikirkan, karena yang dibalik ini, maksudnya yang dibalikkan ini adalah jagat. Maka bagaimana caranya supaya ketika dibalik ini tidak menciptakan chaos, tidak menciptakan kerusakan, tetapi seperti angin semilir yang membuat seseorang tertidur lelap gitu. Jadi bukan angin topan, tapi memberi kesejukan, walaupun kemudian merubah kondisi secara fundamental gitu. Untuk melakukan hal itu memang desainnya luar biasa. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ketika kita memikirkan sesuatu tentang masa depan dari jagat ini, maka yang akan terjadi bukanlah seperti itu. Karena apa? Desain ini Allah ciptakan sendiri, Allah kerjakan melalui beberapa hamba-hambanya. Allah persiapkan melalui hamba-hambanya, dan desainnya itu tidak bisa dibaca. Karena kalau dibaca bukan itu saja. Karena yang akan ditata ini satu jagat raya, bahkan juga di luar dimensi jagat raya, ini perlu langkah-langkah detail, perlu langkah-langkah yang yang antisipatif. Jadi memang langkahnya itu sangat terukur dan pasti benarnya. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya, kenapa tidak ada riak? Jadi ketika ada kapal besar yang melintas, biasanya kan ada gelombang dari efek lewatnya kapal itu. Atau ketika ada pesawat lewat, biasanya kan ada gemuruh yang lewat. Nah, inilah yang membedakan antara langkah yang Gusti siapkan atau yang Gusti ambil dengan langkah yang biasa manusia ambil. Kita bisa memberi gambaran begini. Kalau seandainya seseorang mencalonkan diri menjadi dewan, itu kan langkah-langkahnya sangat luar biasa. Semua physically, hampir 90% physically. Dari mulai mempersiapkan atribut kampanye, memasang, koordinasi, kampanye lagi, segala hal itu physically, sehingga terlihat, terukur, dan bisa dianalisa secara fisik. Nah, Satrio Piningit Manggung itu tidak seperti itu. Lebih dari 80% itu pekerjaannya lewat spirit, pembenahannya lewat spirit, sehingga sangat soft, seperti angin semilir yang tidak nabrak, tapi menciptakan perubahan yang luar biasa. Kenapa jalan ini dipilih? Kenapa tidak gerakan fisik yang dipilih? Kenapa menggunakan gerakan lebih pada gerakan spirit? Karena kalau menggunakan gerakan fisik itu pasti banyak benturan. Yang pertama, yang kedua menghabiskan energi, yang ketiga menghasilkan membutuhkan dorongan finansial yang besar.
Dan tentu di pihak orang-orang yang tidak berkehendak hal perubahan itu terjadi karena sudah nyaman, akan melakukan counter attack yang juga sama-sama kuatnya. Disitulah benturan akan terjadi. Nah, kemudian kalau jika ada yang bertanya, ini manggung kapan manggungnya? Kan begitu ya. Makanya kan saya memberikan spare 20. Jadi begini saudaraku. Saya menduga melihat satu gambaran, maksudnya menduga suatu gambaran bahwa ketika dalam video sebelumnya saya mengatakan ada satu sistem yang mungkin atau yang untouchable itu, yang tidak bisa disentuh itu. Nah, dalam fase kali ini saya menduga bahwasanya sedang terjadi satu pola untuk pembalikan jagat. Dan itu pasti berhasilnya karena kehendak Gusti. Jadi kebutuhan manusia secara mendasar itu kan ekonomi. Kebutuhan sosial itu yang mendasar ekonomi, kebutuhan untuk yang vertikal itu adalah tauhid. Nanti efek dari tauhid adalah ibadah, efek dari ibadah dan tauhid adalah muamalah. Nah, sekarang yang sedang dikejar itu saya yakin adalah ekonomi. Jadi penuntasan terkait dengan kebutuhan ekonomi untuk mengamankan perut-perut masyarakat, karena sekarang harga pangan sudah melambung tinggi, ada indikasi bahan bakar juga naik, maka nanti inflasi juga naik. Di sini harus ada satu pola untuk membackup supaya masyarakat tidak terjebak dalam kesulitan ekonomi. Maka fase Satria Piningit Manggung kali ini saya menduga ada sesuatu yang sedang dituntaskan dari aspek ekonomi. Progres dari perjalanan seorang SP atau IM Manggung memang tidak bisa dibuat grafik secara fisik. Jadi tingkat keberhasilannya seperti apa, langkahnya apa, tidak bisa diukur. Tidak ada barometer yang jelas untuk mengukur ini karena pergerakannya di spirit. Tetapi jika menggunakan barometer spirit bisa, karena pergerakan spirit maka standar ukuran atau barometernya juga harus spirit. Kalau menggunakan fisik nggak bisa, nggak bakal ketemu gitu. Sampai di mana seperti apa nggak bakal ketemu. Nah, penuntasan ekonomi untuk aspek finansial agar tercipta kesejahteraan untuk menyongsong situasi ekonomi yang gelap, kata Pak Jokowi kan gelap. Jadi 2002 ini penuh ketidakpastian, 2023 itu penuh kegelapan. Susah membangun analisa ekonomi untuk tahun 2023. Maka saya menduga proses seorang SPIM pada momentum kali ini adalah sedang mempersiapkan untuk hal itu. Jadi sedang menuntaskan untuk aspek hal itu. Apa yang dituntaskan, bagaimana menuntaskannya, itu dimensinya spirit. Lah bagaimana mungkin suatu dimensi spirit bisa menuntaskan dimensi fisik? Yang harus dipahami begini saudaraku, pergerakan fisik ini itu dipengaruhi oleh metafisik dan spirit. Pergerakan data di internet maupun komputer itu dipengaruhi oleh fisik, metafisik, dan spirit. Karena data di komputer, di internet itu karakteristiknya memang metafisika. Sekali lagi,
Pergerakan fisik itu dipengaruhi oleh metafisika dan juga spirit. Nah, sedangkan data yang bergerak itu dipengaruhi oleh itu karakternya metafisika dipengaruhi oleh fisik dan juga spirit. Yang stabil itu spirit. Nah, maka kalau ada yang bertanya bagaimana seorang SP untuk menuntaskan aspek finansial, sedangkan SP bergerak di dimensi spirit, maka jawabannya adalah sistem ekonomi yang ada saat ini semuanya bergerak dalam dimensi metafisika, dalam dimensi yang karakternya metafisika, yaitu dimensi data dalam sebuah tatanan atau dalam sebuah sistem. Maka spirit ketika memberikan instruksi terhadap dimensi metafisika, ya, dalam hal ini data, itu sangat mudah. Jadi kalau seumpama beberapa teman atau saudara yang berpikir tentang perang akhir zaman, maka saya bisa memberikan analogi, ya inilah perang akhir zaman. Jadi penuntasan untuk mengambil kembali aspek keadilan ekonomi agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan manusia, itu sedang dilakukan. Jadi memang progresnya tidak bisa dideteksi secara fisik, tetapi harus menggunakan parameter spirit. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada saudaraku, tetap kita harus berpegang pada kalau dalam bahasa agama berpegang terhadap tali Allah lah. Karena memang semua ini digerakkan seperti itu. Jadi jangan lari dari hal itu sehingga kita nanti menjadi bagian dari itu. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.